mengerjakan soal pun mudah, lalu diterima untuk ikut melanjutkan kuliah, bahkan mendapat bantuan dari pemerintah, kuliahnya gratis, mendapat LPDP, Masya Allah, tabarakallah, dibiayai oleh pemerintah, lalu kemudian dapat pekerjaannya juga ringan dan gajinya juga besar. Pilih mana? Pilih HP apa pilih buku? Pilih PS. Pilih HP apa buku? Yuk sempatkan sekarang ya. Kalau tidak hari ini kalian mempersiapkan diri untuk masa depan, masa depanmu akan lelah dan capek. Tapi yang sekarang capek dan lelah, di masa depan kamu tinggal duduk anteng menikmati lelahmu hari ini. Ya, coba perhatikan. Kalau hari ini kalian capek-capek dulu, besok di masa tua ketika dewasa kamu tinggal duduk anteng, uang yang bekerja, bukan kamu yang bekerja. Ya. Tapi kalau kamu sekarang bersantai-santai menghabiskan uang dengan berpoya-poya, main game dan lain sebagainya, esok di masa tua kamu nggak punya penghasilan, kamu akan tetap capek. Kamu akan tetap capek dan kebahagiaan akan sangat sedikit kamu nikmati dalam hidup ini. Betapa ruginya. Maka lebih baik lelah-lelah di waktu muda, indah-indah di waktu tua. Setuju? Jadi mau lelah dulu atau mau enak dulu sekarang? Jadi kalau lelah itu manusiawi, gitu ya, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini kalimatnya, perhatikan. Apa yang diperintahkan Allah yang disampaikan di surah Ar-Ra'd ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kalian kecuali kalian yang merubah sendiri. Bapak ibu guru di sekolah bukan yang merubah nasibmu. Ayah ibumu bukan yang merubah nasibmu. Kamu akan merubah nasibmu dengan dirimu sendiri. Bapak ibu guru orang tua itu hanya pendamping saja. Setuju ya? Halo? Baik buruknya kalian tergantung kepada semangat kalian sendiri. Sukses itu selalu taat perintah Allah dan mengerjakan menjauhi larangannya. Ini sukses itu selalu ingat Allah, selalu dekat kepada Allah dan berdoa. Ini perhatikan kalimat doanya. Ini agak panjang, saya ambilkan dulu yang pendek. Nah ini, perhatikan. Ikuti saya yuk bareng-bareng, duduknya yang anteng. Ikuti saya. Kalau usahakan doa ini dihafal. Sebelum kalian nanti ujian, baca ini. Sebelum kalian bekerja, baca ini. Ya, tolong ini, perhatikan. Ikut ya baca ya. Allahumma, ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. Siapa yang sudah hafal doa ini angkat tangan? Masya Allah. Sini nak, maju bertiga. Maju bertiga, maju semua. Maju. Lagi mas. Masya Allah. Barokah. Barokah. Oh barokah ya. Ini barokah. Gali. Ini Gali. Ini siapa? Raihan. Masya Allah. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hasna idza syi'ta sahla. Bertepuk tangan dong Bu. Bu, ini doa diajarkan oleh Nabi untuk menghadapi segala permasalahan. Bukan cuma mau ujian, gitu ya. Bukan cuma mau belajar. Pokoknya mau mengerjakan apapun, bacakan doa ini. Insya Allah segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sayang saya hari ini tidak membawa hadiah. Bu Haji, saya mau titip hadiah buat bertiga ini, tapi besok saya antarnya. Lupa saya nggak bawa. Ya, ya Bu Haji ya, titip besok ya. Nah, kalian bertiga insya Allah dapat Al-Quran dari saya 3. Ya, besok saya antar ya. Insya Allah, Masya Allah. Beri tepuk tangan buat anak-anak kita. Terima kasih ya. Barakallah.
Ini doa yang berdasarkan hadis Rasulullah. Kita lihat balik lagi tadi. Oh, tidak bisa. Saya kembali. Nah ini. Nah, coba lihat ini. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat terakhir. Bu, dampingi putra-putri ibu. Dan saya yakin kalau saya boleh tanya, di sini siapa yang tidak punya masalah? Punya semua. Yang punya masalah? Oh, enggak juga. Ada punya masalah? Ternyata banyak anak-anak yang punya masalah, Bu. Ibu-ibu kayaknya anteng-anteng gak ada yang punya masalah ya. Ya, tidak mungkin seorang itu tidak punya masalah. Pasti semua kita punya masalah, besar atau kecil, berat atau ringan, pasti punya masalah. Tapi setiap masalah jangan takut, Allah pasti memberikan satu masalah, akan tetapi Allah memberikan dua jalan keluarnya. Ya, maka ini doanya, ibu ya. Nanti adik-adik syukur kalau hafal doa ini luar biasa. Syukur kalau diawali dari 285 sampai 286. Ini penggalannya di bawah, ya. Kalimatnya perhatikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Dengan doa ini, Bu, Nak, segala permasalahanmu akan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang mau dimudahkan permasalahannya? Siapa yang ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya? Kan? Masya Allah, sudah cukup. Masya Allah. Oke ya. Jadi kalau pingin masalahnya dituntaskan oleh Allah, ini tadi artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi yang sulit bisa menjadi mudah atas izin Allah. Oke, baik. Ini beberapa. Yang pertama, hindari dan jauhi segala sesuatu yang membuatmu terlena. Apa yang biasanya membuat kalian terlena? Apa? HP. Apa lagi? Ya? Kasur. Uang. Uang bisa buat terlena? Bisa. Kalau uangnya kalau uangnya sedikit? Bisa buat terlena. Uang bisa bikin terlena. Pandai-pandai buat anak kita ya, udah cari uang berarti ya, insyaallah. Oke, baik, anak sekalian, ini yang pertama. Batasi penggunaan HP. Di rumah, Bu, Ma, anak-anak kita pegang HP nggak, Bu? Pegang semua. Berapa jam di rumah pegang HP, Bu, Ma? 1 hari. Berapa jam? Ada kesepakatan dengan ibu di rumah? Ada. Berapa jam? Oh, tidak pernah pakai. Alhamdulillah. Bagusnya begitu, ya. Gak usah pakai HP dulu. Besok kalau sudah gede pakai HP boleh bebas-bebas. Oke, ini perhatikan dampaknya ini. Nah, ini perhatikan. Nah, coba perhatikan. Nah, hanya dalam hitungan beberapa detik saja, otak yang tadinya jernih dengan penggunaan HP yang terus-menerus tiba-tiba menjadi hitam seperti ini. Ini dampaknya luar biasa, Bu. Maka anak-anak jangan terlalu banyak menghabiskan waktu menggunakan HP. Kita lanjut, Ustaz. Oke, baik. Oke, baik. Kita dengarkan ini bersama-sama dengan seksama, perhatikan. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan digital. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata.
mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, Digolai, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhan. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa Yang depan. membuat kita miris ini salah satu aja buktinya Bu. Aduh, astagfirullahaladzim, saya nggak tega nih. Dan saya ini kan aja. Nih Bu, perhatikan Bu, anak-anak sekalian perhatikan. Ini media sosial. Ini coba dilihat. Yang pertama 13 tahun untuk Facebook. Ini usia berapa rata-rata? Sudah 13 belum? Siapa yang punya Facebook? Gak punya. Ini siapa yang punya Twitter? Tidak punya. Instagram? Ada. Tweet? Gak ada. X? Gak ada. Bigo? Bego? Bego. Bego. Enggak ya, alhamdulillah ini semuanya nggak punya ya, nggak punya akunnya. Alhamdulillah. TikTok mana TikTok? Ayo, ngacung. TikToknya banyak ya. Masya Allah. Tapi kalau TikToknya tujuannya untuk yang baik-baik gak apa-apa, tapi jangan pula sampai menghambur-hamburkan waktu. Siapa yang sudah dari TikTok sama YouTube saya yang sudah mendapatkan monetisasi mana? Gak ada juga kan? Sudah dapat penghasilan? Berapa juta? Belum ada kan? Ya pelan-pelan. Makanya sekarang fokuskan saja dulu untuk belajar. Nanti kalau sudah hebat, jadilah kalian YouTuber yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Nanti apa penghasilanmu bisa ratusan juta, betul? Bahkan bisa miliaran. Banyak sekarang YouTuber yang sukses, gitu ya. Tidak terlarang kalian mau menjadi YouTuber, kalian menjadi apapun, boleh. Adek, kamu mau jadi apa besok? Enggak mau jadi apa. Adek, mau jadi apa adek besok rencananya? Ya Allah. Belum tahu, belum punya cita-cita ya. Baik, terima kasih. Adek, mau jadi apa besok? Kenapa? Apa? Dokter. Adek mau jadi apa? Pelukis. Pelukis apa? Pelukismu agung. Masya Allah, luar biasa. Jadi pelukis. Alhamdulillah. Ini yang lain pasti semuanya punya cita-cita. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah ini dia Bu, Pak. Perhatikan ini. Data sosial media di tahun 2025. Ini data yang paling utama di sini. Nah, perhatikan Bu. Pengguna WhatsApp di Indonesia ini sampai sekian. Luar biasa Bu. YouTube 143 juta pengguna, TikTok paling sering dibuka. Kemudian Instagram 103 juta pengguna. Luar biasa sekali. Fakta 143 juta orang Indonesia aktif bermain sosmed di tahun 2025. Ibu berapa jam pegang HP? Halo? Siang dan malam, ya kan? Iya, bangun tidur cari HP, mau tidur cari HP, lagi masak megang HP. Yang jawab anak-anak lu Bu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Masya Allah. Yuk, HP-nya sekarang mulai dikurangi, gitu ya. Ya baik. Ini anak sekalian, kita lanjut. Mulailah belajar dari yang mudah, gitu ya. Kemudian mulailah dari yang kecil, jangan menunggu yang besar dulu. Kalaulah besok ujian itu ada berapa soal Bu Haji, maaf? 30 soal, ada waktu durasi 2 jam. Kita bagi waktunya sehingga nanti bisa terbagi dengan baik. Mengalokasikan, memanage waktu sebaik mungkin, gitu ya. Jangan sampai waktunya nanti tidak tercukupi. Kemudian belajar itu jangan ditunda. Jangan nunggu hari pagi. Mana? Pagi. Mana pagi? Pagi, siang, malam.
Duduk yang bagus. Tepuk perhatian. Oke, sudah mulai lelah. Ini padahal nanti sampai jam berapa wajib ini? Sampai duhur ya? Oke, baik. Kita lanjut. Berbakti tentu saja kepada orang. Ini mengeluh. Oke, baik. Coba perhatikan adik sekalian. Sukseskan baktimu kepada orang tua, maka Allah akan membuatmu sukses. Kalau saya boleh bertanya, maaf. Yang sering ya, baik, terima kasih. Pernah berkata kenceng sama ibu? Gak pernah. Kalau bilang sama ibu gimana manggilnya? Ibu. Kenceng apa pelan? Pelan-pelan, luar biasa. Ada bagus sekali ya. Kita lanjut. Insya Allah. Ini adalah ibuku. Ibu yang sangat aku sayang. Ibu yang membesarkanku dari kecil hingga saat ini. Ibu yang selalu menjagaku. Yang dengan rapinya bahkan sampai hal-hal kecil yang aku tentukan dan membuat segala sesuatunya berjalan dengan indah. Tapi sayang, ibuku adalah seorang pembohong. Intinya cuma mie, nasi, telur. Aku bosan dari mana ejekan. Aku bosan dari roti pizza ibu. Mereka. Malamnya, aku mengintip ibu yang sedang menjahit pakaian. Ibu juga harus membuat kue dan memasak untuk jualan besok. Sesekali, ibu menyetrika pakaianku. Aku beranikan diri keluar kamar. Memeluk ibu dari belakang, sembari meminta maaf atas perkataanku tadi siang kepadanya. Aku pun kembali menangis haru, merasa bersalah dan merasa ternyata ibu adalah
lakukan. Baik anak sekalian, jangan pernah menyesal ketika esok orang tuamu sudah tiada. Maka titip buat kalian, orang tua kita di dunia ini, untuk kalian ya adik-adik, paling tidak ada 4 orang. Perhatikan ini. Yang pertama ayahmu di rumah, yang kedua ibumu di rumah, yang kedua bapakmu di sekolah, yakni bapak guru, yang keempat ibu guru di sekolah. Itu semuanya adalah ayah ibu kalian. Saya ulangi ya. Adik, halo dari pojok. Halo, tadi kesepakatannya saya kasihkan ini. Siap maju? Menggantikan saya? Oke, duduknya yang bagus. Jangan bersandar. Oke, bagus ya. Oke, yuk kita lanjut sedikit lagi. Tidak akan pernah sukses anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kalaupun sukses tidak akan berkah. Banyak pejabat, perhatikan hal kecil saja. Nih yang menemukan ini siapa? Lampu? Siapa penemunya? Thomas Alva Edison. Ada yang kenal Albert Einstein? Ada yang kenal? Tidak kenal ya, tapi tahu ya. 2 orang hebat ini tidak memiliki ayah. Dari kecil hanya dalam pendampingan ibunya. Thomas Alva Edison di rumah hanya didampingi ibunya. Coret-coret seluruh rumah, dindingnya habis dengan coretan-coretan. Karena di sekolah tidak diterima Thomas Alva Edison. Tapi apa yang terjadi? Bimbingan ibunya yang membuat dia sukses, bisa dinikmati oleh seluruh dunia sampai hari ini. Itu namanya sukses yang berkah dan taatnya kepada orang tuanya. Oke, jadi anak sekalian, jangan pernah bermimpi kalau kalian ingin sukses tapi suka membantah orang tua. Mana yang pernah bantah orang tua, angkat tangan? Alhamdulillah, tidak apa-apa, jujur boleh ya. Tapi nanti minta maaf. Oke, yuk sini perhatikan lagi, kita lanjut. Ini nanti ini saya lewat aja ya, nanti tidak kelamaan. Oke, kita lanjut. Anak sekalian, yang paling perhatikan kalimat ini. Coba resapi makna atau kalimat yang tertulis di sini. Perhatikan nak semuanya. Jadilah mata air yang mengalir, yang selalu memberi manfaat kepada apapun yang dilewatinya. Air itu selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Mengalirnya air dari tempat tinggi ke tempat rendah selalu membawa manfaat. Ya kan? Ada kali bisa dijadikan tempat wisata, betul? Di Kaliurang bisa dijadikan tempat-tempat yang eksotis luar biasa. Betapa manfaatnya air yang mengalir, gitu ya. Tapi tolong perhatikan, jangan sampai kalian membuat orang tuamu mengalirkan air mata akibat perbuatanmu yang tidak mulia. Tadi coba kalau misalnya di antara adik yang membuli temannya, kira-kira orang tuanya sedih apa bahagia? Ada yang suka memanggil nama orang tuanya. Nah, nunjuk mulai. Nah, siapa yang suka manggil nama orang tua? Siapa? Adek. Nama orang tuanya siapa? Pak Ijo. Siapa? Manggilnya gimana, Dek? Biasanya manggilnya? Oh, enggak pernah manggil? Enggak. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, jangan pernah panggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukainya. Perhatikan ini. Siapa yang pernah dipanggil tapi tidak disuka? Ada? Di sini nggak ada? Alhamdulillah, luar biasa. Kamu dipanggil sama temennya, dipanggil cungkring gitu. Ada ini, dut gitu. Enggak pernah. Enggak pernah. Pernah dipanggil.
Siapa yang pernah ngejek temannya, mana angkat tangan? Ayo jujur, Ya jujur. Allah, Rabbi ya Karim, ternyata suka ngejek. Ngejek siapa? Temannya mana? Temannya semua diejeknya. Diejeknya apa diejeknya? Ya. Ngejeknya apa? Ngejeknya terlalu banyak ngejeknya. Dia manggil si ini, siapa manggilnya? Siapa? Irsan. Oh, Irsan, betul namanya Irsan. Terus ngejeknya apa? Pas itu ikut-ikut temannya dia hitam. Ternyata ngejek hitam. Suka nggak disebut hitam? Suka ya, baik terima kasih. Suka? Suka nggak? Nggak. Nah, dengerin tuh. Siapa yang pernah bilang hitam sama Mas Irsan? Minta maaf. Irsan, minta maaf. Maafin. Masya Allah. Siapa lagi yang pernah ngejek temannya? Pernah sampai ke loro-loro sakit hati. Dipanggil apa, Mas? Kamu dipanggil apa? Ngejek apa? Pernah ngejek apa, Mas? Gendut. Hah? Apa-apa? Gendut. Gendut, siapa bilang gendut? Gendut. Manggil Andro gendut. Apa manggil apa? Oke, baik. Mulai hari ini, karena kalian akan segera berpisah, jangan ada yang menyimpan kenang-kenangan yang salah. Nanti semuanya harus minta maaf sama temannya ya. Habis berdoa. Yang perempuan juga begitu. Apalagi kepada bapak ibu guru. Oke ya, jangan suka ngebully. Ada yang pernah kelahi sama temannya siapa? Kelahi? Di mana? Di mana kelahinya? Di sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara banyak. Dengan siapa kelahinya? Dengan siapa? Berdua. Ayo maju kelahi lagi. Gak boleh ya. Gak boleh kelahi. Ya, awas. Siapapun di sini yang berkelahi dengan temannya, saya yakinkan gak bakal suksesnya berkah. Ya, jaga hatimu, jaga perilakumu, jaga sikapmu. Oke, kita lanjutkan. Siapa? Dipanggil apa, Mas? Kamu dipanggil apa? Ngejek apa? Pernah ngejek apa, Mas? Gendut. Hah? Apa-apa? Gendut. Gendut, siapa bilang gendut? Gendut. Manggil Andro gendut. Apa manggil apa? Oke, baik. Mulai hari ini, karena kalian akan segera berpisah, jangan ada yang menyimpan kenang-kenangan yang salah. Nanti semuanya harus minta maaf sama temannya ya. Habis berdoa. Yang perempuan juga begitu. Apalagi kepada bapak ibu guru. Oke ya, jangan suka ngebully. Ada yang pernah kelahi sama temannya siapa? Kelahi? Di mana? Di mana kelahinya? Di sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara banyak. Dengan siapa kelahinya? Dengan siapa? Berdua. Ayo maju kelahi lagi. Gak boleh ya. Gak boleh kelahi. Ya, awas. Siapapun di sini yang berkelahi dengan temannya, saya yakinkan gak bakal suksesnya berkah. Ya, jaga hatimu, jaga perilakumu, jaga sikapmu. Oke, kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, untuk materi ini kita akan melanjutkan dengan sesi doa bersama. Bagi yang non muslim termasuk juga dengan orang tua, kami persilahkan untuk menuju ke ruang perpustakaan tempat misceleni. Monggo untuk Bapak Ibu dan anak-anak yang non muslim
kami persilahkan untuk ke ruangan Islami terlebih dahulu. Nanti yang non muslim Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dalam satu majlis ada 40 orang yang berdoa, pasti di antara doa tersebut akan sampai ke langit. Sedangkan di sini sangat banyak, lebih dari 100 orang. Maka insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Terlebih lagi ini adalah hari Jumat, hari Jumat yang berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengalahkan kekuatan doa. Ud'uni astajib lakum. Maka ini sebelum kita masuk ke doa bersama, tolong ini pesan untuk ayah dan ibunda. Perhatikan doa di depan ini. Ada 4 paling tidak doa yang diajarkan Al-Quran agar anak-anak kita menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang berbakti, menjadi orang yang berguna, bermanfaat dunia akhirat. Dan kelak kata Allah Subhanahu wa taala, jika anak-anak kita memenuhi 4 kriteria doa ini, yakinlah kelak akan dihimpun di surga. Amin. Yang pertama adalah Quran surah As-Saffat ayat 100. Kalimatnya sangat pendek, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki anak-anak 12 orang menjadi nabi dan rasul. Hanya dengan doa kalimat yang pendek ini, Rabbi habli minas solihin. Saya yakin semuanya hafal. Nanti malam, maaf ibu, saya sedikit menugaskan agar terjadi interaksi yang sangat bagus antara orang tua dengan anak. Anak-anak kamarnya tidak dikunci kan? Ketika anak kita tidur, sesekali ibu datang ke tempat tidurnya, gak usah dibangunkan. Pandang anak kita, betapa lelah ibu membesarkan anak-anak kita. Betapa menyesal andai kata anak kita tidak sukses. Betapa menyesal kalau anak ibu durhaka kepada orang tua, betul? Maka ketika ibu memandang anak kita, ucapkan kalimat ini, Rabbi habli minas solihin. Termasuk ketika tadi mau berangkat sekolah, elus kepalanya, ucapkan Rabbi habli minas. Yang pertama. Yang kedua, ini kalimatnya doa Nabi Zakaria alaihissalam, surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria setelah ratusan tahun tidak memiliki anak. Setiap sholatnya Nabi Zakaria membacakan doa ini, dan Allah kabulkan Nabi Zakaria memiliki seorang anak dan menjadi nabi kelak. Doa yang luar biasa. Maka tidak ada sekali lagi kekuatan yang mengalahkan kekuatan doa. Nanti silakan ibu jika belum hafal boleh buka Qur'annya, baca saja berikut artinya. Tidak bisa dihafal tidak apa-apa, gitu ya. Nanti bisa ditanya sama Ustazah Rina atau sama ibu kepala sekolah apa saja yang dibaca. Oke, berikutnya ini surah Ibrahim dan Nabi Ibrahim lagi. Agar apa, Bu? Terkadang kita membangunkan anak suruh sholat gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang-gampang susah atau susah-susah banget? Agar Allah memberikan kemudahan, Bu, anak itu titipan Allah, betul? Anak itu titipan Allah, maka kita titipkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau menitipkan kepada kami, tidak mungkin kami tidak diberikan kemampuan untuk membimbingnya. Maka bimbing anak kami agar senantiasa mendirikan sholat, biar sadar sholat itu penting, gitu ya. Karena Bu, Pak, perhatikan, tidak akan ada orang yang sholatnya benar berbuat curang, tidak akan. Anak atau siapapun yang sholatnya benar tidak akan berbuat kejahatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau anak ingin sukses, rajinkan sholat. Kalau sholatnya sudah benar, insya Allah belajarnya akan tambah semangat. Segalanya akan lebih bagus, hidupnya akan lebih bagus, hidupnya akan lebih berkah. Jaga saja sholatnya, gitu ya Bu ya, Pak ya.
Adek suka sholat? Sholat. Tadi subuh sholat? Enggak ya? Terima kasih. Mana tadi? Tadi anak-anak tadi pagi yang sholat subuh angkat tangan? Alhamdulillah berempat ya. Sholat, jaga sholat. Capek sholat tapi insya Allah mendatangkan keberkahan. Sholatnya Nabi Zakaria membacakan doa ini. Dan Allah kabulkan Nabi Zakaria memiliki seorang anak dan menjadi nabi kelak. Doa yang luar biasa. Maka tidak ada sekali lagi kekuatan yang mengalahkan kekuatan doa. Nanti silakan ibu jika belum hafal boleh buka Qur'annya. Baca saja berikut artinya. Tidak bisa dihafal tidak apa-apa, gitu ya. Nanti bisa ditanya sama Ustazah Rina atau sama ibu kepala sekolah apa saja yang dibaca. Oke, berikutnya. Ini surah Ibrahim dan Nabi Ibrahim lagi. Agar apa? Bu, terkadang kita membangunkan anak suruh sholat gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang-gampang susah? Atau susah-susah banget? Agar Allah memberikan kemudahan, Bu, anak itu titipan Allah, betul? Anak itu titipan Allah, maka kita titipkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau menitipkan kepada kami, tidak mungkin kami tidak diberikan kemampuan untuk membimbingnya. Maka bimbing anak kami agar senantiasa mendirikan sholat, biar sadar sholat itu penting, gitu ya. Karena Bu, Pak perhatikan, tidak akan ada orang yang sholatnya benar berbuat curang, tidak akan. Anak atau siapapun yang sholatnya benar tidak akan berbuat kejahatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau anak ingin sukses, rajinkan sholat. Kalau sholatnya sudah benar, insya Allah belajarnya akan tambah semangat. Segalanya akan lebih bagus, hidupnya akan lebih bagus, hidupnya akan lebih berkah. Jaga saja sholatnya, gitu ya Bu ya, Pak ya. Adek suka sholat? Sholat. Tadi subuh sholat? Enggak ya? Terima kasih. Mana tadi anak-anak tadi pagi yang sholat subuh angkat tangan? Alhamdulillah berempat ya. Sholat, jaga sholat. Capek sholat tapi insya Allah mendatangkan keberkahan.